Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI menggelar rapat kerja nasional pertama di Hotel Mega Anggrek, Jakarta Barat. Rakernas bertema membangun hubungan industrial secara profesional dan berkeadilan ini berlangsung pada tanggal 24–26 Februari tahun 2023. Ada beberapa isu yang mencuat saat pembukaan Rakernas tersebut, seperti tentang Perpu Cipta Kerja yang dinilai semakin menyengsarakan kehidupan buruh, tentang ojek online yang tidak memiliki payung hukum, dan lain sebagainya. Ada beberapa tamu kehormatan dalam Rakernas ini, salah satunya adalah Ketua Umum Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur. Berikut pendapat dan harapan Isnur terhadap Rakernas KSPSI dan juga terhadap KSPSI secara kelembagaan. Kami mengucapkan selamat Rakernas kepada Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Tentu kita menyadari saat ini Indonesia tidak baik-baik saja, bahwa Indonesia sedang mengalami regresi demokrasi, bahwa sekarang hukum dijadikan sebagai alat untuk menghilangkan perlindungan rakyat, di mana kita bisa melihat sebuah Perpu Cipta Kerja dibuat untuk kemudian sebagai legitimasi, di mana oligarki semakin mencengkeram kekuasaan. Rakernas mudah-mudahan bisa mempersolid teman-teman KSPSI Indonesia dalam bacaan yang sama. Bacaan di mana sudah sedemikian rupa kondisi Indonesia itu sangat mengkhawatirkan. Di mana undang-undang diubah, Perpu Cipta Kerja mencabut banyak hak dan perlindungan serikat buruh, itu bacaan yang sama. Yang kedua, bisa merumuskan strategi dan rencana kerja bersama bagaimana mengembalikan hak-hak tadi yang hilang. Bagaimana mengembalikan bukan hanya hak buruh, tapi hak-hak rakyat yang lain itu kembali. Bagaimana melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga rekomendasi yang strategis kepada seluruh elemen bangsa, kepada pemerintah, kepada DPR, kepada bahkan Mahkamah Konstitusi. Untuk apa? Untuk berjalan lurus sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kita bisa melihat bagaimana elemen dari pemerintah sendiri. Kita melihat banyak sekali konflik of interest di tubuh pemerintah. Bagaimana Menko Perekonomian misalnya, kita melihat apakah dia Menteri Perekonomian atau dia adalah pengusaha yang punya kepentingan akan usahanya. Kita melihat sangat banyak, misalnya 40% anggota DPR, dia adalah wakil rakyat atau adalah wakil dari usahanya. Karena 40% adalah pengusaha. Kita juga melihat apakah dia mewakili rakyat atau mewakili kepentingan partainya. Karena keputusan-keputusan bukan berdasar kepentingan rakyat, tapi berdasar kepentingan partai. Ini yang harus dibaca oleh kita bersama. Bagaimana membalikan situasi. Bagaimana wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat harusnya mewakili suara rakyat. Dan ketika mereka tidak bersuara untuk rakyat, rakyat yang bisa merecall, bukan kemudian partai yang merecall. Tentu ini menjadi langkah awal buat rakyat menilai. Kalau pemerintah itu terus berjalan di luar rel konstitusi, tentu harusnya DPR bisa mengevaluasi, DPR bisa mengawasi. Bahkan Pak Jimli menganjurkan bisa memakzulkan. Harusnya ini berjalan mekanisme check and balance ini. Ini yang nggak berjalan. Nah, rakyat harus menegur. Menegur apa? Menegur sistem yang nggak berjalan. Menegur agar DPR bisa kembali sesuai dengan tupoksinya. Apa itu mengawasi? Menegur Mahkamah Konstitusi agar tegas menjaga konstitusi. Nah, rakyat punya kuasa, rakyat yang berdaulat, rakyat yang kemudian menentukan siapa yang mereka utus, siapa yang mereka wakilkan, harusnya begitu. Tentu ini tergantung teman-teman semua. Tergantung bapak, ibu, abang, kakak semua, di semua wilayah, di pabrik-pabrik, di rumah-rumah, tergantung kita bersama. Apakah kita mau menjadi bagian perubahan, mau menjadi bagian yang melakukan partisipasi, atau mendiamkan kezaliman.